ingin mengumumkan peluncuran fitur baru yaitu Shopee Video. Fitur ini sedang dalam fase testing, nanti akan dibuka untuk teman-teman penjual juga terlebih dahulu. Jadi kalian bisa jadi yang beberapa yang pertama untuk mencoba membuat video pendek menarik-menarik untuk mempromosikan toko ataupun produk-produk kalian masing-masing. Jadi kita kembangkan terus nih fitur-fitur sosial kita. Fitur Shopee Video ini juga nanti akan dibahas lebih lanjut di sesi lain di hari ini. Selain itu dari segi infrastruktur misalnya operasional atau fitur lainnya, kita juga terus mengembangkan berbagai sistem. Contoh inovasi kami adalah sistem kelola inventaris untuk penjual, namanya Stokku. Ini untuk membantu penjual mengelola stok-stok yang ada di gudang kalian semua, udah dapat digunakan oleh semua penjual-penjual itu secara gratis, daftar aja gitu kalau mau. Nah, inovasi lain juga yang mungkin sudah banyak dengar ya, itu adalah program ekspor Shopee. Dalam program ini, teman-teman penjual tuh bisa langsung menjangkau cakupan konsumen lebih luas lagi sampai ke pasar internasional. Nah, program ekspor ini sudah bertumbuh pesat di tahun 2021 itu memang khusus highlight sudah kita dorong banget dan sudah berhasil diekspansikan ke berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, bahkan sampai ke Latin Amerika seperti Brazil. Nah, di program ekspor ini, Shopee akan terus membantu untuk memberikan kemudahan nih buat penjual-penjual. Misalnya seperti apa? Pertama, kemudahan pendaftaran toko dan produk yang mudah. Jadi kalau sudah punya toko di Shopee Indonesia, akan lebih gampang, akan kita bantu pendaftarannya di luar negerinya dari Shopee-nya sendiri. Lalu kedua, penyediaan jasa penerjemahan. Jadi kita akan bantu untuk menerjemahkan dari produk title-nya ataupun deskripsinya. Yang ketiga itu dari sistem proses pesanannya itu juga terintegrasi antara pesanan lokal dan juga pesanan internasional. Jadi untuk penjual tuh tidak usah terlalu pusing nih. Jadi satu tempat aja untuk fulfillment pesanan-pesanannya. Yang keempat adalah kemudahan penanganan sorting logistik yang nanti dibantu oleh Shopee. Jadi jika ada penjual-penjual di sini yang tertarik tapi belum bergabung, mungkin bisa mengecek kriteria-kriterianya untuk penjual itu seperti apa. Lalu bisa juga ekspor di link pendaftaran yang disediakan di slide ini. Selain inovasi baru Shopee, saya juga ingin membahas sedikit tentang persiapan kampanye akhir tahun Shopee nih, karena ini sudah bulan 10, jadi nanti kedepannya akan banyak sekali kampanye-kampanye besar. Shopee sudah sering dikenal nih oleh penjual-penjual kalau kampanye-kampanye besar itu bakal luar biasa banget. Nah, di Big Campaign 99 kemarin juga jumlah pesanan untuk penjual-penjual kita tuh naik sampai dengan 6 kali lipat gitu dibanding hari-hari biasanya. Jadi dalam beberapa bulan ke depan kita juga dipenuhi dengan berbagai kampanye non-stop, 11-11 big sale, 12-12 birthday sale. Tapi tentunya kita harus fokus dan cukup persiapan agar tidak ketinggalan kesempatan ini. Nah, jadi apa sih tips untuk apa yang mesti disiapkan untuk kampanye akhir tahun ini? Ada 6 poin utama yang nanti penjual-penjual bisa siapkan. Tapi saya tadi akan memberikan paparan singkatnya aja. Lebih dalamnya untuk nanti setiap poinnya akan dikupas nih di sesi selanjutnya dengan rekan-rekan saya juga. Nah, mungkin beberapa tips. Pertama, merchandising plan. Merchandising plan itu sebenarnya paling basic tapi paling penting karena kalau tidak benar nanti penjualnya semuanya akan terdampak gitu ya. Jadi, apa sih core dari merchandising plan? Itu ada dua. Pertama, menyiapkan produk-produk unggulan untuk dimasukkan ke kampanye ini. Nah, ini adalah waktu yang sangat bagus sebenarnya untuk benar-benar meluncurkan produk-produk baru. Nah, tapi kalau tidak punya produk-produk baru juga nggak masalah. Ini juga waktu yang bagus untuk melihat mana sih produk-produk lama yang udah lama nggak laku gitu ya. Itu juga waktu yang tepat untuk kita coba jual dengan cepat gitu, karena udah akhir tahun juga. Nah, poin kedua untuk merchandising plan adalah membuat kalkulasi dan proyeksi penjualan akan seperti apa. Lalu kita mempersiapkan stok yang sesuai dengan proyeksi tersebut, jangan sampai kurang. Nah, tips kedua selain dari merchandising plan adalah mempersiapkan harga dan promosi baik dalam bentuk diskon ataupun dalam bentuk voucher. Pasti kan punya strategi masing-masing untuk setiap produk yang mana yang mau dijual dengan harga berapa. Nah, ini sudah mulai dihitungin juga. Tips ketiga adalah untuk memilih secara strategis program-program promosi yang dapat dipartisipasikan. Jadi memang Shopee juga banyak sekali dari program gratis ongkir, ada 3 tipe. Program cashback, mungkin mengecek apakah COD-nya sudah diaktifkan, sampai ke iklanku, investasi berapa banyak mau dimasukin ke situ, hingga ke affiliate marketing dan lainnya yang mungkin bisa di join dari partisipasi dari penjual. Nah, lebih lengkapnya karena ini programnya banyak banget, nanti akan dikupas satu-satu lebih lanjut di sesi lain setelah ini.
Tips keempat itu adalah menyiapkan strategi external marketing. Nah ini buat yang mungkin memang punya budgetnya dan ingin investasi di luar dari Shopee-nya sendiri. Jika menggunakan strategi external marketing akan bagus juga menggunakan share dan untung. Share dan untung ini bisa memastikan kalau kita melakukan marketing di luar dan ternyata memang pembeli sudah punya keinginan untuk membeli, akan lebih lancar untuk mengubah dan mengkonversikan mereka menjadi pesanan karena nanti dari marketing itu bisa langsung terarahkan ke produk langsung di aplikasi di Shopee. Jadi langsung checkoutnya lebih lancar. Jadi ini yang poin keempat. Poin kelima, pasti punya-punya udah pada siap juga sih yang ini harusnya ya. Sekarang udah expert persiapan operasional, gudang, tenaga kerja. Ini mesti disiapin juga supaya bisa lancar. Yang terakhir, ini mungkin nggak wajib buat semua orang, tapi akan bagus kalau bisa adalah mencoba untuk berinovasi. Jadi kami sering lihat ada beberapa penjual yang meluncurkan inovasi sendiri, baik dari tipe produknya, dari promosinya, atau bahkan dari customer service juga memberikan sesuatu yang berbeda. Nah di sini dengan inovasi-inovasi tersendiri ini, sebenarnya penjual-penjual ini bisa membedakan dia sendiri dibanding dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Jadi akan dan juga menurut saya bagus banget ya bisa menghibur pembeli-pembeli juga gitu. Jadi jika ada penjual-penjual juga di sini yang mempunyai ide inovasi baru, idenya juga mungkin besar luar biasa, boleh juga dicari ke Shopee. Nah, nanti akan kita lihat apa yang mungkin kita bisa dukung sebisanya dari Shopee. Nah, dari saya berharap dari semua sharing tadi ini penjual-penjual udah di sini udah bisa mulai sibuk ya, udah tahu oke banyak banget PR-nya. Jadi jangan melewatkan juga persiapannya, jangan melewatkan kesempatan di kampanye Shopee di akhir tahun ini. Untuk lebih dalam dari persiapan yang dapat dilakukan, teman-teman penjual nanti bisa mendengarkan lagi di sesi-sesi selanjutnya. Jadi bisa dikupas lebih detail lagi. Nah, dari saya mungkin sekian dulu untuk sesi kali ini. Saya akan mengakhiri dengan mengingatkan teman-teman penjual, mari kita bersiap-siap untuk kampanye akhir tahun. Dan juga sudah saatnya nih kayaknya penjual-penjual Indonesia semakin naik kelas. Semua go online, go global. Terima kasih semuanya, sampai jumpa. Terima kasih banyak Ibu Christine Juwarto selaku Direktur Eksekutif Shopee Indonesia yang sudah memberikan penjelasan tuh sejelas-jelasnya tentang potensi pasar e-commerce di Indonesia. Aku mau mencontek apa tadi semboyan Ibu Christine, aku mau jadiin status di WhatsApp aku. Apa sih? Go online, go global. Ya,